para romo, ramani yang hadir, para keluarga dari mendiang, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, malam hari ini dalam rangka di bulan Cengbeng, bulan Patidana, Bapak Ibu saudara berkumpul membuat upacara Patidana di Wihara Dharma Sundara ini. Terlebih mengundang kehadiran biku agar diberikan pemberian dhamma. Bapak Ibu saudara, malam hari ini benar-benar banyak sekali dhamma yang penting yang ingin saya sampaikan. Dan jamnya itu rusak Bapak Ibu. Jadi saya tidak tahu ini sampai jam berapa. Sampai pelajarannya habis Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara, yang pertama, dan ini semua nanti berhubungan dengan Patidana kita malam hari ini. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah karma orang tua itu bisa turun ke anak? Ini adalah hal yang sering dikhawatirkan masyarakat Bapak Ibu karena di zaman dulu banyak orang yang kalau berbuat jahat diingatkan sama barangkali kakek, nenek, orang tua sendiri, jangan berbuat jahat, nanti karmanya itu kena ke anak. Sehingga ini sudah menjadi ajaran turun-temurun. Namun malam hari ini akan saya bahas sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, karma perbuatan orang tua itu tidak bisa turun ke anak. Orang tua berbuat jahat, berbuah penderitaan. Orang tua berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Anak juga sama. Kalau anak itu berbuat jahat, anak itu berbuah penderitaan. Walaupun karena ayah dan anak, ibu dan anak itu sangat dekat, tentu kalau anak menderita, orang tua ikut menderita. Kalau orang tua menderita, anak ikut menderita. Tetapi penderitaan itu bukanlah buah karma yang berbuah berkenaan dengan perbuatan tersebut. Contoh, kalau misalkan ayahnya seorang rentenir di zaman dulu, kalau sekarang sudah tidak ada mungkin pedalaman masih ada. Rentenir lintah darat, sehingga orang-orang yang sudah terbelit utang bertahun-tahun bunganya sudah tinggi sekali. Utang awalnya sudah tinggi sekali, tidak sanggup bayar. Akhirnya dia putuskan dengan cara lampau, orang itu kalau tidak mau bayar dihajar. Dihajar masih belum bayar, sita semua barangnya. Sita semua barangnya masih belum bayar, dihajar lagi. Bahkan saya dengar orang zaman dulu, kalau berjudi kalah tidak mau bayar, wah ganjarannya luar biasa. Tapi zaman sekarang hukum sudah kuat. Tidak bisa seperti zaman-zaman dulu lagi. Bapak Ibu Saudara, kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua tidak turun ke anak. Nanti keburukan-keburukan itu akan berbuah pada waktunya kepada si pelaku saja. Tapi Bante, kok ada ya Bante? Di masyarakat orang tuanya tidak baik, anaknya seperti ikut sial. Anaknya seperti ikut dampak. Nah, inilah poin sangat penting untuk dhamma pertama malam hari ini yang harus Bapak Ibu bawa pulang. Yaitu
biasanya karma lampau orang tua itu dekat dengan karma lampau anak. Karma lampau itu dalam artian di sini adalah yang dilakukan sebelum kelahiran ini. Contoh, kalau seseorang selama hidupnya banyak mencuri, banyak mengambil barang milik orang. Mungkin kalau saya beri contoh begini Bapak Ibu belum kena. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika barang Anda hilang. Pasti seumur hidup ini di antara banyak yang hadir pernah yang barangnya itu kerampok, kecopetan, keambil dan yang lainnya. Ya. Saya sendiri Bapak Ibu pernah buka koper barangnya sudah hilang. Ya. Ketika Bapak Ibu barang kita hilang, kita dirugikan, kita kesal, kita marah. Betul Bapak Ibu Saudara? Bagi mereka yang mencuri tentu menanam karma buruk Bapak Ibu. Katakanlah seseorang selama hidupnya banyak mencuri, banyak mencuri, banyak mencuri. Setelah itu meninggal. Karena masih ada karma baik lampau sebelumnya, dia masih terlahir sebagai manusia. Tapi lahir saja Bapak Ibu, ekonominya sulit sekali. Tinggalnya sampai misalkan di pinggir sungai atau kolong jembatan. Pokoknya yang sudah buruk sekali. Lalu berkeluarga, lahirlah 2 anak. Bukankah anak itu juga tinggal di tempat yang buruk Bapak Ibu? Apakah karena ayahnya dulu pencuri di kehidupan lampau? Kalau seseorang memiliki mata batin, melihat apa yang dilakukan anak yang baru lahir ini sebelum kelahirannya, maka Anda akan menemukan, oh, bayi ini juga dulu adalah pencuri. Jadi ayah itu mendapatkan anak yang karmanya itu dekat. Perlakuannya itu dekat. Seseorang Bapak Ibu gampang sekali mendapatkan harta. Berjuang 5-6 tahun kemudian menjadi jaya. Lalu dia dapat anak. Bukankah anak itu beruntung sekali? Tidak perlu kerja, sesulit ayahnya, lahir-lahir sudah kaya raya Bapak Ibu. Betul ya? Dunia sungguh tidak adil. Tapi kalau Bapak Ibu punya mata batin, lihat anak ini. Oh, dulu seneng bantu wihara, misalkan. Oh, dulu penyokong anak yatim piatu. Oh, dulu kalau ada orang yang kena bencana, desa kena bencana, dia selalu ikut membantu. Bahkan dia pelopor. Dia kumpulin teman-temannya, ayo dana beras, ayo dana selimut. Melakukan perbuatan baik puluhan-puluhan tahun. Lahir saja Bapak Ibu, sudah jadi anak orang kaya. Pantas Bapak Ibu? Ya, itu adalah perbuatan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, hukum karma adalah barang siapa berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Barang siapa berbuat buruk, berbuah penderitaan. Milik masing-masing orang. Karma buruk, karma baik tidak turun ke anak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu cari orang yang orang tuanya jahat. Mungkin saat ini ada di penjara. Jahat sekali. Mungkin pembunuh dan yang lainnya. Bapak Ibu cari, pasti ada. Ayahnya narapidana, anaknya jadi guru. Anaknya jadi dokter. Baik. Tidak seperti orang tuanya. Betul ya Bapak Ibu? Pasti ketemu, silahkan cari. Oleh karena itu, hari ini belajar poin 1 ini Bapak Ibu mendapatkan 2, 3, 4 kebijaksanaan. Salah satunya adalah, kalau orang tuanya jahat, kita tidak juga melihat anaknya jahat. Sebagai umat Buddha kita fair. Kita lihat dia sebagai dia. Ya, Bapak Ibu lihat kalau dia baik, dia orang baik. Ya, tidak peduli, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya. Pertanyaan kedua Bapak Ibu Saudara. Ya, masih jam 4-an, jangan khawatir. Waktu masih banyak ya. Kalau begitu Bante,
Karma baik orang tua, karma bukan karma baik, karma baik dan buruk. Karma orang tua tidak bisa turun ke anak. Sekarang bagaimana patidana ini? Apa karma anak bisa naik ke orang tua? Betul ya? Sedangkan tadi Bante bilang karma kan milik masing-masing. Kalau begitu malam ini kita patidana, apakah bisa karma kita berikan kepada mereka para mendiang? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya patidana ini adalah mengajak para mendiang ikut berbuat baik. Caranya bagaimana? Bapak Ibu hari ini datang mendukung wihara. Setidak-tidaknya hari ini datang mendengarkan dhamma. Dan itu adalah kebajikan. Kebajikan ini Bapak Ibu kita ajak para mendiang ikut bahagia. Kebahagiaan yang muncul dari batin para mendiang inilah yang disebut kebajikan melalui pikiran. Ini dia buat sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tetapi karena makhluk peta terutama sangat membutuhkan kebajikan, bahkan kebajikan melalui pikiran itu menjadi kebajikan yang penting buat mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini sembari menghafal, Sang Buddha mengajarkan ada 31 alam kehidupan. Ini kalau saya jabarkan, pasti Bapak Ibu besok lupa. Ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti ketemu saya jelaskan lagi. 4 alam menderita. 1 alam manusia. 6 tingkat alam dewa. 20 tingkat alam Brahma. 4 alam menderita. Neraka, binatang, alam peta atau alam hantu, lalu alam asura. 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Apa bedanya dewa dengan Brahma, Bante? Dewa itu dicapai dengan berbuat baik dan menjaga moral. Alam Brahma itu dicapai dengan meditasi. Mereka yang belum bermeditasi paling mentok lahir jadi dewa, tidak bisa lebih. Mereka yang bermeditasi masih bisa naik pangkat, lahir di alam Brahma. Kalau rajin sekali meditasinya, mungkin lahir jadi manusia. Terus gabung di STI. Ya. Ya. Biar segera mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi. Karena di alam manusia ini, kebahagiaan penderitaan datang silih berganti. Di alam manusia inilah bisa melihat dhamma dengan sejelas-jelasnya. Ya, Anda kadang-kadang makan enak, bahagia. Kadang-kadang Anda kram perut, betul ya? Itulah manusia. Kadang-kadang jalan-jalan, paginya jalan-jalan bahagia sekali, naik gunung, melihat pantai, melihat gunung, sejuk dan sebagainya. Pulang sampai di penginapan, kram kakinya. Itulah kehidupan. Kebahagiaan, penderitaan datang silih berganti. Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, sesungguhnya yang paling sering meminta bantuan Bapak Ibu Saudara untuk diberi pelimpahan jasa adalah makhluk peta. Peta itu artinya yang sudah pulang. Pulang kemana? Pulang ke alam hantu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, alam itu kan 31. Lucunya umat Buddha itu sangat pesimis. Kalau keluarganya meninggal hari ke-7 meja bunyi sedikit saja, oh paman sudah jadi hantu. Oh bibi sudah jadi hantu. Kursi bergoyang sedikit saja, oh itu almarhum pulang, mendiang pulang. Mungkin sudah terlahir jadi hantu. Pertanyaannya, kalau dia terlahir sebagai dewa, apa ndak boleh pulang? Apakah ada label di pintu itu dewa dilarang masuk? Kalau terlahir sebagai dewa ya tentu juga ingin memberitahu keluarganya. Karena dibuat puja di rumah, dia ingin memberitahu keluarganya, saya pulang. Begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jikalau memang ada para mendiang yang terlahir di alam menderita,
Bahkan kadang-kadang umat Buddha sampai mendapatkan mimpi, ya, mendapatkan mimpi, diberitahu bahwa di sana sulit, tolong bantu saya. Ini sudah tepat Bapak Ibu membuat kegiatan yang disebut pemberian jasa patidana. Tetapi kita tidak selalu berpikir mereka yang telah mendiang itu lahir sebagai hantu. Tentu semoga mereka sudah terlahir sebagai manusia lagi, bisa terus berlatih belajar dhamma, atau bahkan terlahir sebagai dewa. Ya. Mana tahu nanti pulang dari sini ada yang bermimpi nanti malam. Keluarganya laporan, saya ini dewa ya, saya ini dewa. Kemarin tuh tak goyang-goyang gorden itu supaya kalian ngerti aja ya. Saya ini nggak hantu ya. Ya. Lalu Bapak Ibu nanti lapor ke saya ya. Bapak Ibu Saudara, nomor 3, ternyata tidak sengaja sudah saya jawab. Alam mana saja Bante yang bisa menerima patidana? Ya, patidana yang Bapak Ibu lakukan malam ini bisa diterima oleh mereka yang terlahir di alam peta, alam hantu, ataupun alam dewa. Kalau sudah lahir jadi manusia Bante, tidak bisa lagi. Kalau mereka sudah terlahir di alam manusia pun tidak apa-apa, betul ya? Tidak menerima jasa, tidak apa-apa lagi. Karena sudah terlahir sebagai manusia, tidak datang di sini dia. Jadi untuk menerima patidana itu harus datang di sini. Terus Bante kalau sudah lahir jadi manusia, bagaimana kirim jasa? Tidak perlu, ya. Kirim saja oleh-oleh ya. Pakai JNE Bapak Ibu Saudara. Kalau jauh Bante FedEx ya. Ya, saya pembinaan keluar dari Wiara Mendut 1 bulan, 1,5 bulan. Pulangnya itu banyak parsel-parsel. Dana untuk Biku Abijato. Ini sudah terkumpul. Kadang saya tidak tahu isinya apa. Saya buka itu. Seperti dapat kado Sinterklas Bapak Ibu Saudara. Dari seluruh Indonesia barangnya. Saya buka. Oh, kaos kaki. Ya. Saya buka. Oh, topi. Emang Bante pakai topi? Ada topinya Biku Bapak Ibu ya. Tapi hanya boleh dipakai ketika tidak upacara. Topinya itu biasanya rajutan. Kami pakai kalau di tempat yang sangat dingin. Di Indonesia mah ndak usah ya. Udah terbuka semua masih panas Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ada topi rajutan. Warnanya coklat juga. Bapak Ibu Saudara, para makhluk peta. Peta artinya yang telah berpulang. Ya, bahasa kasarnya hantu ya. Bahasa yang baik itu peta. Tapi kalau dari awal saya bilang peta, yang dengar di sini mungkin separuh atau sepertiga ndak ngerti. Ya, peta yang telah pulang, para mendiang. Mereka bisa menerima jasa Bapak Ibu ya. Kemudian para dewa. Para dewa tidak diberi jasa pun tidak apa-apa. Hidupnya sudah baik. Namun, kalau Bapak Ibu ada keluarganya yang sudah terlahir sebagai dewa, lalu Bapak Ibu berbuat jasa, dan dia bisa menjadi sangat senang, merasa dihargai, merasa diingat ya, merasa dihormati. Barangkali Bapak Ibu, para dewa itu lantas membantu. Tiba-tiba besok Bapak Ibu jualan buka toko ya, pelanggannya 3 kali lipat, begitu ya. Para dewa itu kalau berniat itu sangat bisa membantu para manusia. 2 poin terakhir Bapak Ibu. Panjang Bapak Ibu. Tapi panjang enggak apa-apa. Hari ini saya enggak ada limitnya. Hari ini saya bebas ya. Bapak Ibu Saudara, nomor 4. Di sini saya tulis kebiasaan negara Buddhis. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau di negara Buddhis ya, di Thailand, di Sri Lanka, di Burma, di Laos, kegiatan patidana seperti ini itu bisa seminggu Bapak Ibu. Ya. Dan setiap malam itu ada biku yang membabarkan dhamma. Di Indonesia ini cukup unik. Setiap upacara patidana umumnya bantenya itu ceramah mengenai patidana. Tetapi kalau di negara Buddhis belum tentu. Bikunya ceramah dhamma. Topik dhamma apa saja boleh. Jalan mulia berunsur 8. Mungkin anicca dukkha anatta. Mungkin 8 kondisi dunia. Kenapa? Agar para mendiang mendapatkan jasa. Dan kegiatan ini bisa berlangsung selama 7 hari.
Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, tadi saya sengaja mengulang khotbah pertama Sang Buddha. Ya. Ini saya sambil merinding, ini bulu kuduk naik semua ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sengaja saya ulang khotbah pertama Sang Buddha. Karena itu adalah khotbah yang paling penting di dalam semua ajaran Dhamma. Karena ditandai dengan berputarnya roda Dhamma. Semoga ya kekuatan dan makna dari parita ini membawa kebahagiaan besar untuk para mendiang. Tadi saya sambil membacakan parita dengan serius Bapak Ibu. Ini bergoyang-goyang terus Bapak Ibu. Ya. Karena kena AC Bapak Ibu. Ya. Tapi mungkin ada para mendiang yang memberitahu ya, anumodana Bante, anumodana Bante. Ini khotbah luar biasa Bante. Ini pemutaran roda Dhamma Bante. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu poin nomor 5. Terakhir, ya, terakhir sudah. Kita belajar Dhamma yang serius. Bapak Ibu berkonsentrasi. Bagi Bapak Ibu yang jarang mendengarkan Dhamma, pasanglah fokus. Dhamma hari ini berharga. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering mendengarkan Dhamma, lebih fokus lagi. Karena Anda lebih gampang mengerti. 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu Saudara, bagi seorang umat Buddha, ada 3 dharma yang tidak boleh nggak ada. Kalau 3 dharma ini belum ada, KTP Anda itu Buddha, tapi Anda belum mengerti ajaran Buddha. Setidaknya 3 ini. Kalau lupa enggak apa-apa. Nanti puter lagi cari di YouTube. Karena ini sering sekali saya ajarkan. Ya, tulis nama saya, Bhikkhu Abhijato. ABHIJATO. Saya jarang mengiklankan diri saya sendiri. Biasanya Bante Utamo, Bante Panyawaro. Tapi kenapa hari ini saya sengaja Bhikkhu Abhijato? Karena saya melihat banyak wajah yang tidak sering mendengarkan Dhamma. Nah, di antara para Bante mungkin ceramah saya itu tidak terlalu berat. Jadi Bapak Ibu yang baru mendengarkan Dhamma nanti bisa mengikuti. Tapi kalau sudah sering nanti pindah. Bante Panyawaro. Sedikit berat. Ya. Mau lebih berat lagi? Bante Santacito. Agak berat. Lebih lagi Bante Dhammadiro. Ya, Amsyong. Ya. Ya. Saya saja sebagai bikku dengar 10 menit ulang lagi. Bantenya maksudnya apa? Tapi kalau Bapak Ibu bisa menangkap maknanya sangat luar biasa. Kita kembali Bapak Ibu ya. Bhikkhu Abhijato. ABHIJATO. Cuma di sini saya iklan diri saya sendiri. Sudah bohot ini. Karena saya lihat ini banyak yang belum sering dengar Dhamma. Ya. Saya seminggu khotbah 3-4 kali Bapak Ibu. Jadi saya ada radarnya nih, lihat wajah Bapak Ibu, saya tahu. Ya, yang mana yang sudah sering dengar Dhamma, yang mana yang baru-baru dengar Dhamma. Bapak Ibu Saudara, 3 topik Dhamma harus paham. Nomor 1 dan 2 gampang. Kita ambil nanti yang nomor 3. Nomor 1, tahu baik dan buruk. Ya, leluhur kita dari kita kecil, yang penting jadi orang baik. Yang penting jadi orang baik. Betul ya? Ya, bahkan kita diajarkan yang penting jadi orang baik aja udah luar biasa. Ini udah dapet yang 1 ini. Apa itu baik Bante? Melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ini saja. Itu baik. Kalau kita mau ngambil barang bukan punya kita, ada yang dirugikan Bapak Ibu? Ada, stop, selesai. Tidak perlu hafal kitab 500 halaman pun, Bapak Ibu hafal ini saja. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Baik sudah. Bante, saya marah Bante. Dia jahat sekali dengan saya marah Bante. Ya marah, apa boleh buat? Namanya manusia bisa marah. Boleh enggak Bante? Saya bakar aja semua dokumennya Bante.
biar dia nggak bisa kerja, biar dia dipecat. Ada nggak yang dirugikan Bapak Ibu? Ada. Itu sudah buruk. Buruk itu merugikan diri sendiri, merugikan makhluk lain. Jadi bagaimana Bante? Saya sudah marah Bante. Saya sudah tidak tahan. Hafal mantra ini. Walaupun marah dan benci, jangan mengharap orang lain celaka. Walaupun marah dan benci, jangan mengharap orang lain celaka. Terus bagaimana Bante? Curhat saja. Sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya, sama teman baik. Dia itu ya, pengen saya kucel-kucel gitu ya. Tapi kan tidak Anda kucel, betul ya? Curhat saja. Curhat saja. Kalau belum bijaksana. Kalau sudah bijaksana, nafas masuk, nafas keluar, marahnya hilang. Besok kumat lagi. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bante, suami saya nggak mau dengerin saya Bante. Istri saya nggak mau dengerin saya. Anak saya nggak mau Bante. Saya nggak punya teman Bante. Saya harus curhat ke siapa? Curhat dah ke para biku. Kecuali saya. Ya. Cari dah Bante yang lain ya. Ya kadang umat terlalu sering curhat ke kami ikut stres juga Bapak Ibu ya. Ya tapi kalau Anda tidak punya teman, tidak punya sahabat, cari para Bante. Kecuali saya, gitu ya. Ya, Bante siapa Bante? Oh banyak ya. Saya nggak berani sebut juga itu direkam nanti saya dimarahi ya. Nah, Anda cari dah ya Bante-Bante. Di Mendut ya ada biku. Saya jarang di Mendut sekarang saya pergi saya. Ya, di Jakarta banyak biku ya. Ya. Tapi maunya sama Bante boleh? Boleh. Kalau pas saya di sini ya, buat janji dulu ya. Boleh. Bapak Ibu Saudara, baik. Pertama, mengenal baik dan buruk. Kedua, memahami hukum Kamawipaka. Gampang ini. Berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Berbuat buruk, berbuah penderitaan. Tetapi Bapak Ibu, kadang hasilnya nggak langsung nampak. Hasilnya itu bisa lama. Tapi Bapak Ibu, kadang kalau kita masih kecil, umur 10 tahun, kita ditampar sama teman kita karena badannya lebih besar. Pertanyaan saya, di umur 45 tahun kita masih ingat enggak? Masih. Kalau tamparannya itu sangat menyakitkan. Satu ketika, orang ini jadi pejabat. Satu ketika, orang ini jadi orang penting. Tiba-tiba ketemu musuhnya di umur 10 tahun. Saat itu mungkin dia menjadi hakim. Tiba-tiba musuhnya yang umur 10 tahun itu nampar dia Bapak Ibu. Sudahlah. Bapak Ibu pernah baca itu bulir-bulir undang-undang toh? Hukuman maksimal 15 tahun, denda 500 juta. Itu kan maksimal Bapak Ibu Saudara. Itu tergantung pemikiran dari para jaksa, hakim, dan pembela. Tapi begitu mengingat umur 10 tahun ya, tamparan ini ya, maksimal langsung rata kanan semua Bapak Ibu Saudara. Kata pembela, ini pantasnya hanya 7 tahun. Tidak, ini 15 tahun. Denda 500 juta. Kenapa maksimal? Nampar saya dulu. Nah, iya. Bila perlu dicari lagi undang-undang lain. Ya. Padahal dia menghinanya itu di pasar Bapak Ibu Saudara. Kena undang-undang ITE. Kok bisa? Ada CCTV. Pokoknya kalau sudah kerekam tersebar di digital, nambah undang-undangnya. Apa alasannya? Dulu dia nampar saya. Kenapa saya cerita contoh begitu Bapak Ibu? Waktu saya kelas 1 SD, saya ditampar oleh wali kelas saya. Karena saya sakit 4 hari. Saya demam 4 hari Bapak Ibu Saudara. Demam yang benar-benar demam. Datang ke sekolah, guru ini memang galak sekali. Saya absen 4 hari. Kenapa kamu nggak datang 4 hari? Sakit Bu. Wah, tamparannya langsung mendarat. Beneran. Sekarang saya umur 30-an, saya ingat Bapak Ibu ya. Ingat apa Bante? Janganlah karena marah dan benci.
mengharap ibu itu celaka. Begitu ya. Bukan yang undang-undang itu Bante. Bukan ya. Direkam itu. Jejak digital ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sebagai cerita tapi penting. Janganlah menjati orang lain. Ya, barangkali tamparan kita hanya tangan yang ringan memukul anak SD kelas 1. Tapi anak itu sampai sudah jadi biku pun dia masih ingat. Ya, saya cuma ingat aja, nggak dendam ya. Kalau ketemu pasti saya panggil, selamat pagi Bu, terus pergi ya. Bante, saya mau konsultasi. Oh ini maaf, banyak kegiatan nih, Patidana Solo. Ada Patidana Solo Bu, mohon maaf. Cuma 5 menit Bu, belum buat bahannya. Nggak sempat. Nanti ya, ngantri ya. Ya, karena dalam hati saya tamparan ketika 1 SD itu. Bapak Ibu Saudara, nomor 1, memahami baik dan buruk. Nomor 2, paham hukum karma. Setiap yang kita perbuat ada buahnya. Hati-hati, buatlah yang baik-baik. Bahagiakan orang lain, sehingga buahnya kebahagiaan. Berbuat jahat, buahnya penderitaan. 2 selesai Bapak Ibu ya. 1 yang terakhir, 4 kebenaran mulia. Siap-siap ya. Lembur hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, panjang ini Bapak Ibu ya. Tapi jamnya mati, jadi enggak apa-apa. Yang pertama, saya mengharap Bapak Ibu hafal ya. Setelah hafal baru saya jelaskan. Memang awalnya kalau Bapak Ibu belum pernah dengar, sulit memahami. Hafal saja. Ya, hafal saja. 1, adanya dukkha. Bukan duka bahasa Indonesia. Dukkha bahasa Pali. Adanya dukkha. 2, sebab dukkha. 2 dulu. Ya. 1, adanya dukkha. D-U-K-K-H-A. Apa itu dukkha Bante? Penderitaan dan ketidakpuasan apabila dilekati. Ya. Apabila ada kemelekatan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia Bapak Ibu tidak bisa luput dari dukkha, penderitaan dan ketidakpuasan. Apalagi disertai kemelekatan. Saya beri contoh. Dukkha yang Bapak Ibu tidak bisa hindari termasuk saya. Sakit, tua dan mati. Betul Bapak Ibu? Ini tidak bisa kita hindari. Selanjutnya, ketidakpuasan. Apapun yang Bapak Ibu sudah punya, seringnya pengen yang lain lagi. Ya. Makanan yang Bapak Ibu suka, Bapak Ibu makan setiap hari, bosen. Pengen yang lain lagi. Ya. Bapak Ibu menabung, bisa beli mobil yang bagus, mobil baru. Setelah 3-4 tahun, apakah kesenangan memiliki mobil itu sama seperti hari pertama? Tidak. Kebahagiaan dari barang materi ini menguap. Menguap itu artinya berkurang sedikit-sedikit. Berkurang sedikit-sedikit. Setelah mobil yang 4 tahun yang lalu itu, hari pertama mobil itu datang kita senengnya minta ampun. Tidur aja susah Bapak Ibu ya. Apalagi mobil pertama, belum kotor sudah dicuci. Ya, baru dicuci lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu dikasih segala macam hal supaya mengkilau. Setelah 3-4 tahun, kenapa tidak seperti hari pertama lagi? Karena kebahagiaan, kesenangan dari barang materi ini membiasa. Kesenangan kebahagiaan itu menguap. Itu yang disebut tidak terpuaskan. Yang Bapak Ibu miliki di dunia ini, semua barang materi ini tidak terpuaskan. Malahan membawa masalah-masalah, apalagi disertai kemelekatan. Bapak Ibu Saudara, bulir yang kedua. Sebab dari penderitaan, sebab dari ketidakpuasan ini adalah tanha, nafsu keinginan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi ini baik-baik. Ini filosofi yang mendalam Bapak Ibu. Sebab dari penderitaan kita sesungguhnya adalah nafsu keinginan kita sendiri. Bapak Ibu sadar tidak? Kalau Bapak Ibu beneran dengerin saya bulir yang kedua ini, apa yang baru Bapak Ibu sadari?
Yang baru Bapak Ibu sadari adalah semua penderitaan yang kita alami itu dari kita sendiri. Bukan dari dia, dari mereka. Tapi dari diri kita sendiri. Saya waktu 1 SD ditampar sama guru saya. Kalau saya masih dendam, menderita enggak Bapak Ibu? Menderita. Saya tidak dendam lagi. Bagi saya, kesalahpahaman itu wajar terjadi. Mungkin sebelumnya guru itu ditipu sama anak yang bandel, betul ya? Pura-pura absen 4 hari, ternyata pergi main-main. Lalu ketika ditanya alasannya sakit. Getah dari keburukan anak itu jatuh ke saya. Tapi sesungguhnya kan karma buruk saya hanya berbuah, betul ya? Namanya hidup, saya juga membawa karma baik, membawa karma buruk. Ditampar ibu itu saya hanyalah sial. Kalau saya bisa berpikir begitu Bapak Ibu, kedendaman itu akan hilang. Kemarahan itu akan berkurang setidak-tidaknya 80%. 20% Bante masih ingat. Misalkan ya. Ya tentulah kalau belum mencapai tingkat arahat, kalau Bapak Ibu dijahati ya masih ingat ya. Ada loh saya ketemu umat Bapak Ibu Saudara. Dia cerita curhat ke saya. Saya nggak dendam Bante. Saya itu orangnya nggak dendam lagi. Cuma masih ingat gitu. Ya saya pikir ya masih ingat itu ya levelnya lebih rendah. Bapak Ibu Saudara, begitu kita paham ternyata segala bentuk penderitaan, segala bentuk ketidakpuasan itu dari nafsu keinginan kita sendiri, dari kemelekatan kita sendiri, maka kita mulai menyadari bukan yang di luar yang membuat kita sengsara, pikiran kita yang buat kita sengsara. Ini ada topiknya banyak, tapi tidak bisa saya berikan semuanya malam hari ini. Nanti Bapak Ibu juga sulit menerima kalau dharmanya terlalu banyak. Nanti Bapak Ibu pulang lanjutkan dengar dhamma sendiri. Bante Utamo, Bante Panyawaro. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal mengenai kemelekatannya. Ini adalah khas ajaran Sang Buddha. Kalau kita memahami tentang kemelekatan ini, sangat membantu kehidupan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau di tempat Bapak Ibu bekerja, atau kalau Bapak Ibu di sini saudara-saudari ada yang masih kuliah, kalau di tempat kerja, tempat kuliah kita, ada teman, ada kolega yang kita itu tidak akrab, cuma pernah lihat wajahnya atau sekedar tahu namanya. Ya, karena kalau kita bekerja di perusahaan besar, mungkin karyawannya 1000, mungkin 5000. Kita ketemu tapi kita tidak kenal. Di sekolah juga sama, di perkuliahan juga sama. Satu ketika kita mendengar kabar dia meninggal Bapak Ibu Saudara. Apakah kita bersedih? Biasanya kita ikut berempati, tapi tidak sampai sedih karena tidak kenal sama sekali. Betul ya? Cuma sekedar tahu nama. Apalagi kalau tidak tahu nama. Kalau tahu nama kadang-kadang kita masih prihatin, kasihan ya, masih muda. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau itu teman kita sendiri, sudah bergaul 10 tahun terus meninggal, orangnya baik, selalu menemani kita, apakah kita sedih Bapak Ibu Saudara? Sangat sedih. Apa yang membedakan kedua orang itu? Bukankah memang manusia bisa meninggal? Bukankah wajar saja kalau manusia itu mati? Yang membedakan adalah kalau kita kenal, kita melekat. Kalau kita melekat, kita akan sedih. Kalau pasangan hidup Bapak Ibu semakin sayang, ketika berpisah semakin sedih. Kalau tidak sayang, Bante ditanya-tanya kapan kamu mati. Apa yang membedakan? Kemelekatan. Itulah bagian dari nafsu keinginan. Ya. Apa hubungannya Bante kemelekatan dengan nafsu keinginan? Ya, kemelekatan itu nafsu keinginan. Ingin selalu bersama. Ingin selalu bertemu. Terus bagaimana Bante? Ya wajar. Kalau hidup bersama kan jadi sayang, kan wajar Bante. Ya. Inilah dharma Bapak Ibu. Sang Buddha mengajarkan kita
tetaplah sayang. Tetaplah memberikan cinta kasih. Tapi pelan-pelan kurangilah kemelekatan. Bagaimana caranya Bante? Bapak Ibu dengar baik-baik. Bapak Ibu akan akan paham apa yang ingin saya sampaikan. Ada seorang anak melekat dengan orang tuanya. Katakanlah ayah atau ibu. Seorang anak melekat dengan ibunya tapi tidak sayang. Anak yang kedua sayang dengan ibunya tapi tidak melekat. Mari kita beri contoh. Anak yang pertama tidak sayang tapi melekat. Setiap hari Bapak Ibu, dia juga tidak pernah beliin apa-apa untuk orang tuanya. Kalau makan yang enak, makan sendiri. Kalau gajian, senang-senang sendiri. Kalau bicara dengan orang tuanya, ngebentak. Kalau diberi nasihat, melawan. Kalau sudah pergi, tidak pulang, tidak menelepon orang tuanya. Sayang Bapak Ibu? Enggak. Kalau sayang seperti apa? Bayangkan saja kalau sayang itu seperti baru pacaran. Sudah makan belum? Belum, Grab langsung datang. Itu namanya sayang. Jadi bukan berarti nggak pinter sayang, memang nggak mau sayang. Betul ya? Tidak sayang orang tua Bapak Ibu. Tiba-tiba ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, dia nangis sekencang-kencangnya. Dia sedih luar biasa. Pertanyaan saya, kalau tidak sayang kenapa sedih? Itulah kemelekatan. Lalu anak yang kedua, orang lain. Ini ceritanya fiksi, ya, simulasi saja. Jangan dicari orangnya. Ya, itu Bante yang jahat itu yang itu, anak yang itu bukan ya. Anak yang kedua Bapak Ibu, sayang orang tuanya. Ini saya lihat sendiri. Beberapa minggu yang lalu, saya lihat sendiri. Tidak bisa saya kasih tahu siapa, tidak boleh. Karena ini direkam. Ya, saya lihat sendiri. Sangat sayang orang tua. Tapi tidak begitu melekat. Bukan tidak melekat ya. Tidak begitu melekat. Yang tidak melekat itu para arahat. Ya, para arahat itu bisa tidak melekat. Kalau yang belum arahat ya pasti sedih. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, ini ada seorang anak. Sayang banget orang tuanya. Ketika saya tinggal di Thailand, dia bawa orang tuanya ke Thailand jalan-jalan nemui saya. Orang tuanya sangat senang ke wihara. Dia jauh-jauh hari sudah janjian sama saya. Bante kapan ndak sibuk Bante, tanggal ini boleh ndak? Orang tua saya mau ke Bangkok. Ya boleh silahkan. Lalu orang tuanya dibawa sampai ke Wat Bowon, saya bawa ke altar, saya bawa keliling wihara, orang tuanya senang sekali. Orang tuanya senang dana makan Bapak Ibu. Dana makan ke biku. Ketika saya pulang ke Jakarta, pertama kali pulang kembali ke Indonesia, cepet-cepet anaknya ini minta janji ke saya. Bante boleh ndak Bante makan satu kali di rumah saya? Boleh. Ternyata ayahnya senang sekali Bapak Ibu. Ayahnya bawa saya ke lantai 3 atau lantai 4 saya lupa. Di sana ayahnya punya altar. Ayahnya Bapak Ibu Saudara hafal setiap rupang-rupang kecil itu siapa yang ngasih. Bante, ini dulu dari Bante Sukemo. Ayahnya sudah sepuh. Bante, ini kalau Bapak Ibu ke India kadang-kadang itu jual itu kertas-kertas hologram ya, yang warna-warni cantik-cantik itu di India tidak mahal Bapak Ibu. Paling 10.000, beneran. Nah, saya itu adalah biku yang kemana-mana nggak bawa apa-apa untuk umat Bapak Ibu. Mohon maafkan saya ya. Karena saya sekali keluar itu bawa satu koper sama satu tas bisa 1,5 bulan. Jadi koper saya itu cuma ngisi kebutuhan saya. Buku-buku, jubah, dan yang lainnya. Ya, jadi saya tidak bawa oleh-oleh Bapak Ibu. Tapi ternyata dari situ saya sadar. Ternyata pemberian para biku yang 1 lembar hologram. Kalau beli di India 10.000 ternyata dikenang oleh orang. Saya tersentuh sekali. Bante ini Bante dari biku siapa yang kasih? Dari Sri Lanka Bante. Ini dari siapa? Jadi altarnya itu banyak arca-arca kecil. Bapaknya hafal semua Bapak Ibu. Sekitar sebulan atau 3. Sebulan sebenarnya sudah sebulan. Bapak itu meninggal.
Begitu mendengar bapak itu meninggal ya, karena saya dekat dengan anaknya, saya sebenarnya capek juga, jadwal saya pas sekali. Ada 1 hari untuk saya istirahat, 1 hari itu saya korbankan, saya berangkat ke Jakarta. Dan kebetulan waktu itu para biku STI semuanya sedang sibuk sekali pembentukan SIMA di Jakarta. Akhirnya yang hadir itu hanya saya dengan 1 biku yang baru ditabis. Untung saya hadir. Ya, hari pertama masih dapat 2 biku. Tapi besoknya banyak biku yang datang. Karena bapak ini banyak jasa untuk wihara-wihara di Indonesia. Bapak ibu tahu, satu keluarga itu kelihatan benar-benar biasa-biasa saja. Kehilangan seorang ayah yang sangat dicintai. Beneran kelihatan biasa-biasa saja. Apakah tidak sedih, Bante? Pasti sedih. Tetapi kalau sedih tidak tertahankan itu kan nggak bisa disimpan, betul ya? Berarti sedihnya dia itu mungkin hanya 30% sedihnya orang lain. Dan melihat para biku hadir, anaknya cuma bilang, saya datang 2 kali, hari pertama dan hari ketiga. Hari ketiga saya datang, anaknya lapor ke saya, Bante Panyawaro kemarin datang, Bante Joti Damo datang, Bante Atadiro datang. Ya, sudahlah, Papa sudah pasti senang. Bisa senyum Bapak Ibu. Inilah yang dinamakan sayang, tapi tidak terlalu melekat. Semoga Bapak Ibu belajar dari simulasi ini. Ya. Janganlah tidak sayang, tapi melekat. Kalau sayang tapi melekat, ya masih 50-50 dah. Masih oke lah ya. Ini sudah nggak mau sayang, tapi mau melekat. Selama hidup tidak sayang, ketika pergi dia yang paling kencang nangisnya. Belajarlah sayang. Kurangi kemelekatan. Bagaimana caranya Bante ngurangi kemelekatan? Tidak ada ilmu yang lain. Sering mendengarkan dhamma. Karena saya sendiri itu baca buku dhamma 1,5 tahun, baru saya merasa kemarahan saya berkurang, kemelekatan saya berkurang ketika saya masih umat. Ya, saya belajar dharma 4-5 tahun sebelum saya jadi samanera. Tapi efeknya itu benar-benar terlihat 1,5 tahun setelah saya sangat rajin belajar dhamma. Pulang dari sini Bapak Ibu, kembangkanlah kebiasaan. Dengarlah dhamma seminggu sekali, seminggu 2 kali. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ada duka. Yang kedua, sebab duka adalah nafsu keinginan. Yang mana nanti bisa berkembang jadi kemelekatan. Yang ketiga, kalau nafsu keinginan lenyap, penderitaan lenyap. Betul ya? Karena sebabnya adalah nafsu keinginan. Buktinya, kalau kemelekatan berkurang, sedih berkurang. Betul ya? Jadi kalau nafsu keinginan berkurang, penderitaan berkurang. Jadi yang ketiga ini disebut lenyapnya duka. Ya, lenyapnya duka ini kita sebut pencapaian nibbana. Tapi ini adalah keadaan di mana nafsu keinginan menjadi lenyap. Yang keempat Bapak Ibu, jalan mulia berunsur 8. Yang disebut jalan lenyapnya duka. Saya ulang agar Bapak Ibu hafal. Nomor 1, adanya duka. Nomor 2, sebab duka adalah tanha, nafsu keinginan dan kemelekatan. Nomor 3, lenyapnya duka. Kalau tanha nafsu keinginan lenyap, penderitaan juga lenyap. Nomor 4, jalan menuju lenyapnya duka. Bapak Ibu Saudara, biasanya saya mengajar jalan mulia berunsur 8 ini, jalan menuju lenyapnya duka ini 1,5 jam. Bagaimana hari ini Bapak Ibu Saudara? Ya, waktu kita tinggal sedikit ya. Walaupun jamnya error ya, itu masih jalan dia. Mungkin saya sebut jamnya mati jadi jalan Bapak Ibu, coba lihat. Tapi jamnya error ya. Ada jam di tempat lainnya. Biasanya ada 2-3 jam. Ya enggak apa-apa. Saya akan menjelaskan jalan mulia berunsur 8 ini, mudah-mudahan 7-8 menit selesai. Ya, lalu Dhammadesana malam hari ini selesai. Bapak Ibu Saudara,
Jalan mulia berunsur 8 ini adalah membenarkan dulu, membaikkan dulu cara hidup kita. Dimulai dari memiliki pandangan benar. Bagaimana Bante memiliki pandangan benar? Yang 3 tadi. Memahami baik dan buruk, memahami hukum kamawipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Ini disebut pandangan benar. Kalau pandangan sudah benar, pikiran menjadi benar. Ucapan menjadi benar. Perbuatan menjadi benar. Nomor 3 itu ucapan benar. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu benar-benar mau mengamalkan ajaran Sang Buddha. Satu ketika kita kepengen atau sudah muncul di pikiran, ingin mengucapkan kalimat yang kasar sekali, supaya orang ini sakit hati. Tapi kita kembali ke pandangan benar, memahami baik dan buruk. Kita tahu, kalimat yang kasar ini buruk. Betul ya Bapak Ibu ya? Anda lontarkan itu memang puas. Tapi ingat, orang ini nanti 50 tahun yang akan datang masih ingat kalimat kita. Betul ya? Oleh karena itu memiliki pandangan benar, pikiran menjadi benar, ucapan mulai menjadi benar. Ketika ucapan sudah menjadi benar, perbuatan menjadi benar. Cara hidup menjadi benar. Jadi 5 ini Bapak Ibu gampang ngafalnya. Bapak Ibu nanti sudah lupa pun tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu kalau pandangan benar, semua cara hidup saya jadi benar. Ucapan, pikiran, pandangan, pekerjaan jadi benar semua. Itulah 5 poin pertama, jalan mulia berunsur 8. Nomor 6, 7, dan 8 tidak bisa saya jelaskan malam hari ini. Ini adalah mengenai meditasi. Tapi sebenarnya 3 ini agar pikiran batin kita menjadi damai. Kalau Bapak Ibu punya batin yang damai, maka kemarahan berkurang. Kalau kemarahan kita berkurang, semua juga menjadi baik. Kadang-kadang orang itu bukan nggak mau berucap baik, mau, tapi sudah marah. Betul ya? Bante saya bukan nggak ngerti, Bante saya ngerti, tapi marah, Bante nggak bisa kontrol lagi. Oleh karena itu kontrolnya harus ditambah. Kontrolnya itu apa? Inilah 6, 7, 8. Nomor 6 apa? Usaha benar. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang sudah ada dikembangkan. Intinya yang buruk dibuang, yang baik dikembangkan. Apa itu maksudnya Bante pikiran buruk dibuang? Tadi saya kecil ditampar sama guru saya. Dendam itu harus dibuang. Mungkin beliau salah paham. Ya sudahlah. Jadi guru juga nggak gampang, betul ya? Jadi guru itu stres loh. Gaji kecil, pekerjaan banyak, anak-anak bandel. Wajar dah. Nah pemikiran ini kan membuang pikiran buruk saya, betul ya? Bagaimana mengembangkan pikiran baik? Ya sudahlah, karma buruk saya berbuah. Wajar saja. Wong jalan di jalan raya itu aja bisa kesenggol batu. Bisa juga jatuh, betul ya? Ya, guru saya itu hanya seperti batu, misalkan ya. Saya hanya kesenggol pas dia lagi ada masalah mungkin, pas dia salah paham mungkin, kembangkan pikiran baik. Ya. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Setelah itu Bapak Ibu, perhatian benar, memperhatikan sesuai dhamma. Kalau Bapak Ibu sudah sering mendengarkan dhamma, nanti perhatian benar ini muncul sendiri, tidak perlu khawatir. Jadi tidak saya jelaskan lagi malam hari ini. Yang 8, meditasi benar. Ya. Bagaimana meditasi benar Bante? Nanti ikut kelas meditasi di wihara ini. Setiap hari Selasa ya, Pak Bekti ya. Jumat. Rebu Jumat ya. Gurunya salah satunya Romo Joni. Ya. Nanti daftar Bapak Ibu ya. Ikut latihan meditasi. Itu nomor 8-nya. Nggak bisa saya uraikan hari ini. Terlalu panjang. Hari ini saya mengajar dhamma paling komplit. Selama saya menjadi biku, kegiatan patidana itu tidak pernah ada dhamma sekomplit ini. Baru malam hari ini. Ya tahun-tahun sebelumnya kalau patidana saya bahas apa? Bahas hantu Bapak Ibu. Ya, karena orang memang senang dengerin hantu. Ya, tapi karena saya yakin umat Buddha di Solo itu senang mendengarkan dhamma,
Saya berani ngangkat topik dhamma yang agak tinggi. Kalau di provinsi lain Bapak Ibu ini sudah tidur semua. Beneran ya. Di Solo ini paling luar biasa. Bapak Ibu mendengarkan sampai benar-benar habis. Itulah 4 kebenaran mulia Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu boleh memejamkan mata. Saya ulang pelan-pelan lalu kita tutup. Fondasi bagi kita umat Buddha adalah 3 hal. Memahami baik dan memahami buruk. Yang buruk adalah yang merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Yang baik adalah yang membawa manfaat dan tidak merugikan. Setelah itu umat Buddha perlu memahami hukum Kamawipaka. Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat buruk, berbuat jahat, berbuah penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah berbuat jahat. Walaupun marah dan benci, janganlah mencelakakan orang lain. Janganlah mengharapkan orang lain celaka. Setelah itu kita umat Buddha mengembangkan pemahaman 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah hidup ini penuh penderitaan dan ketidakpuasan apabila ada kemelekatan. Hidup diwarnai oleh duka. Yang kedua, sebab duka adalah nafsu keinginan yang disebut tanha. Yang ketiga, ada keadaan lenyapnya penderitaan. Tanha lenyap, duka pun lenyap. Yang kita sebut dengan pencapaian nibbana atau pencapaian arahat. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Sang Buddha mengajarkan kita 8 hal untuk dikembangkan. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar. Pikiran buruk yang belum muncul, diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada, dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul, diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah ada, dikembangkan. Setelah itu umat Buddha senang mendengarkan Dhamma, akan muncul perhatian benar, memperhatikan sesuai dengan Dhamma. Dan yang kedelapan, mengembangkan meditasi agar pikiran menjadi damai, kemarahan berkurang, keserakahan berkurang, kesombongan berkurang. Seseorang umat Buddha yang mempraktikkan ini akan berhasil mencapai sampai tingkat nibbana. Semoga Bapak Ibu Saudara dan para mendiang yang dapat ikut mendengarkan Dhamma malam hari ini, semuanya dengan kebajikan yang luar biasa besar ini, terkondisi bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, terkondisi lahir di alam bahagia, di alam surga bagi para mendiang. Sedangkan untuk Bapak Ibu semuanya, semoga semakin maju dalam Dhamma, maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.